teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi belajar bareng dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, khusus pada video kali ini saya ingin membahas tentang soal-soal SKB, CAT, CPNS, formasi arsiparis atau pranata kearsipan teman-teman. Jadi kali ini saya membahas tentang materi pokok yang ada pada arsiparis terampil, yaitu yang pertama adalah pengurusan surat atau mail handling teman-teman. Jadi saya punya 5 soal nomor latihan dan ini semuanya tentang mail handling atau pengurusan surat. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend channel-nya, klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi tanpa perlu berlama-lama, kita langsung bahas dari nomor 1. Kita bacain dulu soalnya ya teman-teman. Pengurusan surat masuk dan keluar sepenuhnya berada di masing-masing unit kerja dalam sebuah instansi. Maka mengandung asas A. Sentralisasi, B. Gabungan, C. Desentralisasi, D. Tunggal, E. Paralel. Kalau misalnya kita lihat pengurusan suratnya itu berada di masing-masing unit kerja dalam sebuah instansi. Berarti satu instansi di bawahnya banyak unit kerja. Misalnya unit kerja keuangan, ada umum, ada apa gitu kan, sesuai dengan tugas pokoknya. Berarti surat masuk dan keluarnya itu berada di handle oleh masing-masing unit. Jadi itu menggunakan asas apa? Jadi itu menganut asas yang C teman-teman, desentralisasi. Pengorganisasian surat itu menggunakan beberapa asas ya. Ada 3 asas teman-teman. Jadi yang pertama ada asas sentralisasi, yaitu pengurusan surat dilakukan secara terpusat pada satu unit dalam sebuah instansi. Tanggung jawab terletak pada satu unit yang mengurusi persuratan. Jadi misalnya ini satu organisasi, di bawahnya banyak unit-unit, tapi yang menghandle itu salah satu unit aja. Misalnya unit subak umum ya teman-teman. Jadi unit yang lain itu nggak ngehandle tentang surat masuk dan keluar. Jadi khusus terpusat pada subak umum kalau sentralisasi. Kalau misalnya desentralisasi, itu yang udah dijelasin di awal, kalau masing-masing unit kerja ini yang ngurusin tentang surat masuknya sendiri. Kalau asas gabungan, yaitu merupakan perpaduan dari sentralisasi dan desentralisasi. Masing-masing dapat melakukan pengelolaan surat sendiri, namun pengendalian dilakukan secara terpusat. Itu namanya asas gabungan teman-teman. Nomor 2, pengurusan surat dengan mencatat setiap terdapat surat masuk dan surat keluar ke dalam buku yang berisi daftar seperti contoh di bawah ini. Merupakan pengurusan surat dengan sistem. Jadi ada contoh tabelnya ya, akan kita tampilkan di sini. Ini kolomnya ada nomor, ada tanggal diterima, tanggal surat, nomor surat, isi ringkas, instansi pengirim, kepada atau tujuannya, kode klasifikasi dan keterangan. Jadi ini pengurusan surat dengan sistem A. Buku agenda, B. Daftar persuratan, C. Kartu disposisi, D. Takkah, E. Kartu kendali. Jadi jawaban yang benar yaitu A. Buku agenda teman-teman. Jadi sistem pengurusan surat itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, buku agenda. Buku agenda adalah buku yang berisi daftar yang berfungsi sebagai pencatatan surat masuk dan keluar berdasarkan nomor datang dan keluarnya surat. Tadi seperti gambar yang tadi, itu adalah contoh dengan buku agenda. Yang kedua adalah sistem takkah atau tata naskah. Takkah adalah sistem pengolahan surat dengan menggunakan berbagai sarana pendukung seperti map takkah, buku takkah, buku indeks persoalan, lembar catatan, buku harian takkah, kartu pemeriksaan peredaran takkah, buku ekspedisi, buku registrasi surat masuk atau keluar, buku daftar pembukaan takkah, sampul rahasia. Nomor 3 ada kartu kendali. Kartu kendali merupakan sistem pengurusan surat yang menggunakan kartu kendali sebagai sarana pencatatan surat penting dan lembar pengantar sebagai sarana pencatatan surat biasa dan rahasia. Jadi kalau secara real life atau pengalaman aku dari
kuliah, magang, dan kerja, aku baru menjumpai dengan sistem buku agenda dan kartu kendali, teman-teman. Kalau untuk sistem data naskah ini untuk realnya aku belum pernah lihat atau mengimplementasikannya. Nomor 3, pengurusan surat masuk menjadi arsip dilakukan dengan tahapan A, surat masuk, terus dibuka dan cap penerimaan di belakang surat, terus selanjutnya dicatat, selanjutnya proses, selanjutnya distribusi, dan selanjutnya disimpan. Yang B, surat masuk, selanjutnya dibuka dan cap penerimaan di belakang surat, selanjutnya dicatat, selanjutnya didistribusi, selanjutnya proses, dan selanjutnya simpan. Yang C, surat masuk, selanjutnya dicatat, selanjutnya dibuka dan dicap penerimaan di belakang surat, selanjutnya distribusi, selanjutnya proses, dan selanjutnya simpan. Yang D, surat masuk, selanjutnya dicatat, selanjutnya distribusi, selanjutnya dibuka dan cap penerimaan di belakang surat, selanjutnya proses, selanjutnya simpan. Dan yang E, surat masuk, selanjutnya dibuka dan cap penerimaan di belakang surat, selanjutnya proses, selanjutnya catat, selanjutnya distribusi, dan selanjutnya simpan. Jadi jawabannya itu yang B, teman-teman. Surat masuk, selanjutnya dibuka dan cap penerimaan di belakang surat, selanjutnya dicatat, selanjutnya distribusi, selanjutnya proses, dan selanjutnya simpan. Jadi akan kita tampilin gambarnya, diagramnya biar kalian lebih mudah di sini. Jadi gambarannya kalau misalnya ada surat masuk nih, ke sebuah instansi, itu pada petugas pengelolaan surat atau pengadministrasi surat akan dibuka dan dicap penerimaan di belakang surat. Itu untuk menandai kalau misalnya ini surat sudah diterima oleh instansi kita, kayak gitu. Cuman kadang-kadang banyak sih instansi yang nggak melakukan dicap gitu suratnya. Terus selanjutnya akan dicatat. Dicatat ini tergantung dia menggunakan sistem persuratan apa, baik itu sistem buku agenda atau sistem taka atau sistem kartu kendali, tergantung instansinya menerapkan sistem apa. Itu adalah proses pencatatan ya, registrasi surat masuk. Selanjutnya distribusi. Distribusi di sini maksudnya ditujukan ke siapa surat tersebut. Misalnya nih ke pemimpin tertinggi. Nanti pemimpin tertinggi itu mendisposisikan surat, teman-teman. Disposisi surat ini adalah perintah lanjutan untuk menindaklanjuti surat tersebut sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya adalah proses. Proses ini misalnya surat sudah di tangan yang benar-benar tugas fungsinya itu berkaitan dengan surat tersebut ya. Dan itu akan dilakukan mungkin tindak lanjutan atau apa yang harus disiapkan untuk membalas surat tersebut, atau menyiapkan data-data apa untuk membalas surat tersebut dan sebagainya. Itu masuk ke dalam proses, berarti surat itu masih digunakan untuk proses kerjanya. Selanjutnya surat itu akan disimpan, teman-teman, sebagai arsip. Jadi jawabannya itu yang B. Nomor 4, di bawah ini merupakan sarana penyimpanan surat dinamis aktif, kecuali yang A, roll opaque, B, label index guide, C, guide, D, hanging map, E, filing cabinet. Jadi sarana penyimpanan surat dinamis aktif ya teman-teman. Kalian harus tahu dinamis aktif dan inaktif itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi kita harus fokusin pikiran kita dengan kata aktifnya. Aktif berarti arsip tersebut sering, frekuensi penggunaannya itu masih sangat sering, masih sangat digunakan banget nih untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari ya teman-teman. Kalau inaktif berarti frekuensi penggunaannya tuh sudah menurun. Biasanya arsip tersebut dicari kurang dari sekitar 10 kali per tahun kalau dia tuh udah inaktif. Jadi sarana untuk menyimpan surat aktif ini kecuali yang A teman-teman, roll opaque, karena roll opaque di sini adalah sarana penyimpanan untuk arsip dinamis, inaktif maupun statis. Nomor 5, pengurusan surat yang buruk dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan di bawah ini, kecuali A, keterlambatan penyampaian surat, B, lokasi tujuan surat tidak ditemukan, C, kekeliruan disposisi surat,
dia terjadi kebocoran informasi surat dan proses pencarian surat kurang dari 3 menit. Jadi jawabannya ini kecuali yang teman-teman, proses pencarian surat kurang dari 3 menit. Karena sebuah sistem kearsipan dikatakan itu udah bagus banget, udah berhasil, udah oke, ketika ada seseorang yang ingin mencari arsip, itu akan ditemukan kurang dari 3 menit. Jadi cepet banget nih, dari mulai dia pencarian, finding aids, terus sampai dia ngambil arsipnya dan ketemu gitu. Kalau misalnya lebih dari 3 menit itu masih belum bagus ya teman-teman. Jadi yang kecuali ini jadi itu hanya estimasi waktunya. Sekian dulu latihan soal kita tentang mail handling atau pengurusan surat. Semoga bisa membantu untuk kalian semua yang mendaftar formasi arsiparis terampil maupun pranata kearsipan ya teman-teman, karena mereka itu tidak terlalu jauh, sebuah jabatan yang mirip banget. Jadi semoga kalian bisa sukses selalu dan kalian bisa download soal-soal tadi, materi tadi di link yang ada di description box di bawah ini. Terus kalau misalnya kalian pengen kita bahas setiap subbab yang ada di materi pokok tentang kearsipan, kalian tinggal komen di bawah ini ya teman-teman, biar kita itu tetap semangat buat bahas tentang kearsipan. Sekian dulu, jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.